radhiyallahu anhu. Ya, barakallahu fikum. Hadis 6 Aisyah radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat umirna ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ke kami semuanya, kita semuanya untuk memposisikan manusia sesuai dengan posisinya. Nah, ini kita sampai pada hadis yang ini. Nah, di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengarahkan kita untuk memposisikan manusia sesuai dengan posisinya. Dan itu adalah bagian dari hikmah. Hikmah itu artinya apa? Hikmah itu artinya adalah kebijaksanaan. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Wa yuhibbul hikmah wal hukama, dan Allah Azza wa Jalla menyukai hikmah, menyukai kebijaksanaan, dan menyukai orang-orang yang bijaksana. Dan Allah ya apa suaranya. Dan Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk bersikap hikmah, yaitu menaruh sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan posisinya. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya antara hadis ini dengan bab ini? Apa hubungannya hadis ini, hadis Aisyah ini, dengan bab yang sedang kita bahas? Kita kan membahas tentang bab ikram, bab wajibnya kita memuliakan ahli Al-Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Nah, apa hubungan antara hadis ini dengan bab ini? Jawabannya adalah dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memposisikan manusia sesuai dengan posisinya, dan di antara orang yang wajib diperhatikan posisinya adalah ahlul Quran, adalah para pengemban Al-Quran, adalah orang-orang yang sedang menapaki jalan Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang wajib diperhatikan posisinya. Jangan sampai kita memperlakukan para ahlul Quran ini dalam posisi yang tidak pantas. Karena ahlul Quran ini wajib untuk dihormati, wajib untuk dijunjung tinggi, wajib untuk dimuliakan. Maka jangan sampai kita memposisikan ahlul Quran sama dengan posisinya orang-orang awam, sama dengan posisinya orang-orang yang tidak mengerti ilmu, sama dengan posisinya orang-orang yang lalai. Itu adalah sebuah sikap yang sangat-sangat tidak hikmah, yang sangat-sangat sikap yang bertentangan dengan kebijaksanaan, dengan kepantasan. Bagaimana mungkin orang yang mengajarkan kalamullah, mengajarkan Al-Quran, dan orang-orang yang belajar Al-Quran, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan menelaah kalam-kalam Allah, itu diperlakukan dengan perlakuan orang-orang yang lalai. Itu sangat tidak sopan, ya, sangat tidak sopan. Tidak sopan itu kalau bahasa Indonesianya ya kurang ajar. Coba bayangkan saja ada seorang presiden itu mengutus utusan kepada kita, menyampaikan pesan dari presiden itu kepada kita. Lalu utusan dari Pak Presiden ini, orang yang menyampaikan pesan Pak Presiden kepada kita ini, kita perlakukan dengan cara yang tidak sopan. Presiden kita sakiti dia, atau kita cuekin dia, atau kita perlakukan dia sebagaimana perlakuannya orang-orang biasa, orang-orang awam. Kita perlakukan dia seperti tukang parkir misalnya. Nggak kita perhatikan tempat-tempat duduk dia, kita suruh dia duduk di bawah atau duduk di tempat yang seadanya. Itu kalau si presiden mendengar hal ini, ya pasti dia marah. Kenapa? Karena utusan dia, orang yang menyampaikan pesan kepada dia, kok diperlakukan seperti ini. Padahal itu adalah orang yang dekat dengan presiden. Apa yang terjadi? Pasti presidennya marah.
Pasti presidennya marah. Kenapa? Karena ini adalah sebuah bentuk kekurang ajaran, sebuah bentuk kekurang ajaran. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Itu adalah pesannya Allah Azza wa Jalla. Rabbul alamin, orang menciptakan zat yang menciptakan kehidupan ini dan alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla menyampaikan pesannya kepada kita semuanya melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ini adalah pesan Allah Azza wa Jalla, dan pesan Allah Azza wa Jalla itu tidak sampai kepada kita secara langsung. Tidak sampai kepada kita secara langsung. Pasti pesan Allah Ta'ala berupa Al-Quran ini sampai kepada kita melalui orang-orang yang mengembannya. Orang-orang orang-orang yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa itu? Yaitu para ulama, para guru-guru kita, para pengemban Al-Quran. Nah, begitulah Al-Quran sampai kepada kita. Tidak ada satupun orang yang Al-Quran, yang ayat Allah, wahyu Allah sampai kepada dia langsung, itu tidak ada, kecuali para nabi. Kecuali para nabi. Maka kalau ada orang yang mengaku, saya dapat pesan langsung dari Allah, berarti dia nabi. Berarti dia nabi. Jadi Al-Quran ini sampai kepada kita melalui orang-orang yang mengembannya. Orang-orang yang menyampaikan pesan itu kepada kita. Siapa itu? Yaitu para ulama, para ahli Al-Quran. Maka sudah sepantasnya kita untuk menghormati para ahli Al-Quran, para ulama. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang menyampaikan pesan itu pesan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Sebagai salah satu bentuk hormat kita kepada Allah, ta'zim kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, kita menghormati, mencintai dan mengagungkan para pengemban risalahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi itu di antara bentuk penjelasan hadis tersebut, hadis Aisyah radhiyallahu anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menempatkan manusia sesuai dengan posisinya. Maka jangan sampai kita salah posisi. Nah, mari kita koreksi diri kita sendiri. Kita koreksi. Nah, selama ini coba dilihat di sekeliling kita. Siapa-siapa saja orang yang sudah menjadi pengemban Al-Quran. Nah, siapa-siapa saja orang yang sudah menjadi perantara penyampai pesan Allah Azza wa Jalla. Ada ustadz, ada ada guru ngaji yang mengajarkan Iqra, ngajarkan TPA, ada lagi siapa? Para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, orang yang belajar kalamullah, dan orang-orang yang belajar ngaji, dan orang-orang yang menjadi perantara perantara kebaikan, yang menjadi perantara adanya tempat belajar ngaji, panitianya. Nah, coba kita perhatikan mereka. Coba kita perhatikan mereka, bagaimana sikap kita selama ini kepada mereka. Nah, bagaimana sikap kita selama ini kepada mereka? Sudahkah kita memposisikan mereka sesuai dengan posisi yang benar, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala? Sudahkah kita memuliakan mereka? Jangan sampai posisi kita kepada mereka, perlakuan kita kepada mereka sebagaimana perlakuan orang-orang jahil. Sebagian orang itu jahil, memperlakukan orang-orang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran dengan perlakuan yang tidak pantas, disuuzonin gitu kan. Itu kan kayak seperti itu kadang-kadang tuh. Itu ada ustadz gitu kan, itu kok kerjanya ngajar terus, kenapa nggak jualan? Nah, itu kan diusuzonin, ya kenapa? Itu ustadz kenapa motornya butut gitu kan. Kenapa motornya itu jelek? Kenapa dia nggak beli motor baru gitu kan? Ini ustadz jorok banget gitu. Apa nggak memperhatikan penampilan, padahal seorang ustadz itu kan penampilannya harus bagus, ini kok motornya jelek gitu kan. Atau macam-macam lah gitu. Ini santri-santri ini kenapa kumuh-kumuh gitu kan, kenapa bajunya nggak bagus-bagus gitu. Kenapa jorok-jorok gitu kan. Jangan-jangan kita seuzon seperti itu selama ini kepada mereka gitu kan. Coba seharusnya gimana
Kalau memang kita memuliakan mereka, memuliakan para ahli Al-Quran itu, harusnya kita bertanya, seharusnya pertanyaan kita bukan seperti itu. Seharusnya pertanyaan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan mereka? Itu ada santri-santri kok kenapa kok pakaiannya kotor-kotor, jorok-jorok? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat mereka bisa tidak kotor lagi? Oh, ternyata mereka itu selama ini pakaiannya kotor karena kurang sanitasi atau karena kurang airnya atau kurang sumber airnya atau kurang tempat untuk mandinya. Oh, saya bisa apa untuk bantu mereka? Oh, saya punya duit lebih, saya bikin tempat kamar mandi lagi. Oh, ini saya bikin tempat sanitasi lagi. Oh, ini saya bikin ini. Itu Ustadz kenapa tidak terlihat bagus ini? Harusnya pertanyaannya apa yang saya bisa lakukan untuk memuliakan dia? Nah, bukan malah disuuzonin, gitu kan. Itu posisi yang benar, itu adalah sikap yang benar. Nah, jangan sampai sikap kita seperti sikapnya orang-orang ya bodoh, orang-orang yang tidak mengenal Al-Qur'an, orang yang tidak memuliakan Al-Qur'an. Itu. Jadi mari kita koreksi sikap kita selama ini kepada orang-orang yang dimuliakan Allah Taala dengan Al-Qur'an. Jangan sampai kita belajar Al-Qur'an tetapi kita menghinakan ahli Al-Qur'an. Kita belajar Al-Qur'an tapi kita membuat Allah Taala murka dengan cara menghinakan para keluarga-keluarga Allah. Siapa itu? Para pengemban Al-Qur'an. Nggih, barakallahu fikum. Itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Dan kemudian Al-Imam Nawawi juga menjelaskan eh, kewajiban seseorang itu untuk memuliakan Al-Qur'an itu dengan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari sahabat Abu Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah dari ahli hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin. Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir radhiyallahu anhu, itu mengumpulkan antara korban-korban syahid dari perang Uhud dua atau tiga orang. Fayaqul, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, ayyuhumma aksaru akhdan lil Quran. Coba kamu lihat itu antara dua orang atau tiga orang itu siapa yang paling banyak mengambil Al-Quran. Maksudnya paling banyak menghafal Al-Quran, paling banyak memahami Al-Quran, dan paling banyak mempelajari Al-Quran. Fa'idha usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahadi. Dan kalau Rasulullah SAW itu diberikan isyarat bahwasanya salah satu dari mereka itu yang paling banyak Al-Qur'annya, yang paling banyak pelajaran Al-Qur'annya, maka Rasulullah SAW mendahulukan mereka untuk dimasukkan ke liang lahat. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam. Jadi ceritanya begini, itu di perang Uhud itu Rasulullah SAW dan para sahabat dalam kondisi terdesak. Bisa dikatakan Rasulullah SAW ketika di perang Uhud yang pertama ini itu dalam kondisi kalah, Jadi perang Uhud itu ada dua sesi sebenarnya. Itu ada perang Uhud pertama itu adalah ketika yang kita tahu itu yang ada Jabal Rumat, yang di situ para sahabat terbunuh dikarenakan kelalaian dari para pemanah. Di situ terbunuh 70 orang. Dan sisanya luka-luka, termasuk Rasulullah SAW sendiri juga luka-luka dikarenakan pukulan ujung tumpul tombak yang mengenai pelipis beliau, dan juga mengenai gigi geraham beliau, pipi beliau sampai gigi geraham beliau patah. Jadi semua orang luka-luka di situ sampai mereka pulang ke Madinah. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Taala untuk menyusul para orang-orang kaum kafir Quraisy Uhud itu. Maka
Disebut itu diabadikan dalam surat Ali Imran, alladzina qala alladzina eh, alladzina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh, yaitu orang-orang yang menjawab panggilan Allah dan Rasulnya setelah untuk berperang ketika mereka dalam kondisi luka-luka. Akhirnya mereka bangkit lagi untuk menyusul orang-orang kafir Quraisy, dan ditunggu kafir Quraisy dikirim tantangan, kemudian untuk dilakukan perang sekali lagi di sebuah tempat, saya lupa namanya, tetapi mereka tidak datang. Itu yang dikatakan sebagai perang Uhud yang kedua. Nah, artinya syahidnya bahwasanya pada perang Uhud itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mengalami kekalahan, dan salah satu efek dari kekalahan tersebut adalah wafatnya 70 orang. 70 orang syuhada di perang Uhud, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau sendiri. Nah, tentu saja mengubur 70 orang dengan satu lahat masing-masing, dengan satu lubang kubur masing-masing, itu sangat menyulitkan. Kenapa? Karena pertama, jumlahnya banyak. Yang kedua, kondisi kaum muslimin ketika itu sedang luka-luka. Ada yang terkena sabetan pedang, ada yang terkena tusukan tombak tapi tidak mati. Ada yang terkena anak panah tapi tidak mati. Jadi luka-luka. Kondisi kaum muslimin ketika itu lemah. Jadi untuk menggali 70 liang kubur itu sangat-sangat menyulitkan sekali. Maka solusinya Rasulullah SAW di perang Uhud itu mengumpulkan antara 2 atau 3 orang dalam satu lubang, sesuai dengan ukuran lubangnya. Jadi para sahabat disuruh menggali lubang sebisanya. Kalau lubangnya yang digali itu besar, ya bisa 2-3 jenazah. Kalau yang agak kecil sedikit, ya itu bisa buat 2 jenazah dari para syuhada. Nah, ada satu momen yang sangat unik di sini dalam menguburkan para syuhada ini, itu ketika sebelum dikuburkan para syuhada itu dikumpulkan 2 atau 3, Rasul SAW selalu bertanya kepada para sahabat, ini mana antara orang-orang yang dikuburkan ini, antara 2 atau 3 orang ini, mana di antara mereka itu yang paling banyak belajar Al-Quran, paling banyak mengambil Al-Quran. Maka kalau Rasulullah SAW itu diberikan isyarat, oh ini ya Rasulullah, ini orang yang paling banyak hafalan Qurannya, orang yang paling banyak belajar Al-Qurannya. Maka Rasulullah SAW akan mendahulukan orang tadi ini kepada tiang lahatnya. Jadi yang didahulukan adalah si orang yang hafal Quran, kemudian setelah itu ditumpuk tanah, kemudian setelah itu baru dimasukkan lagi satu lagi, baru ditimbun tanah lagi. Nah, barakallahu fikum. Di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faedah sangat unik gitu. Faedah sangat unik. Di dalam hadis ini, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang ketika dikuburkan dalam satu liang lahat bersama dengan orang lain, apakah orang yang duluan masuk liang lahat itu mendapatkan keutamaan lebih daripada orang yang masuk belakangan? Itu pertanyaan unik ini. Apakah sekali lagi saya ulangi, apakah masuk duluan ke liang lahat itu adalah bagian dari kemuliaan, ataukah masuk duluan ke liang lahat itu ada karomahnya, ada pahala tersendiri, atau apakah itu bagian dari amal soleh? Kalau ada, mana dalilnya? Kalau ada, mana dalilnya? Jadi sangat unik ini. Nah, jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak ada keistimewaan. Sekali lagi, para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada keistimewaan orang yang masuk liang lahat duluan, tidak ada. Tidak ada keistimewaan orang ketika dikuburkan dalam satu lubang, oh ini yang duluan masuk, berarti nanti ini yang paling istimewa, ini yang paling ini yang paling besar pahalanya. Ya, tidak. Ya, kalau sudah urusan pahala itu urusannya sudah lewat, sudah selesai. Itu urusannya adalah tergantung dengan amal masing-masing. Sudah selesai ketika dicabut ruhnya.
Jadi sudah tidak ada lagi, oh ini pahala, ini enggak, itu tidak ada. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan masuk liang kubur duluan. Seperti orang-orang seperti yang di pemakaman itu, di pemakaman umum, itu kan kadang-kadang satu kuburan untuk 2 orang atau 3 orang. Gitu kan. Apakah orang yang duluan masuk kuburan itu dapat karomah, keistimewaan? Jawabannya tidak. Ya. Jadi tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan masuk kuburan, masuk liang lahat duluan. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kenapa Al-Imam Nawawi itu menyadur hadis ini dalam bab ini? Apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Kan babnya apa sih? Babnya itu kan bab memuliakan, wajibnya memuliakan ahli Al-Qur'an. Kan itu kan babnya seperti itu. Nah, terus dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah hadis ini. Para Rasulullah SAW memasukkan ke dalam liang kuburan orang yang lebih banyak mengambil Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an atau hafal Al-Qur'an. Padahal tidak ada hadis dari Rasulullah SAW keterangan yang sahih bahwasanya orang yang masuk kuburan duluan itu adalah orang yang istimewa, orang yang afdol. Nah, pertanyaannya kenapa disebutkan? Apa faidah dari hadis ini dimasukkan ke dalam bab ini? Nah, jawabannya para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini itu menunjukkan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kita semuanya untuk selalu memuliakan ahli Al-Qur'an dengan berbagai macam cara yang kita bisa. Apapun itu. Apapun itu. Apapun caranya, segala cara yang itu bisa menunjukkan penghormatan kita kepada ahli Al-Qur'an, maka itu harus dilakukan. Meskipun cara itu menurut syariat itu tidak ada fadilahnya, tidak ada keistimewaannya, tetapi itu sebagai penghormatan kita kepada ahli Quran. Maka itu harus dilakukan. Jadi contohnya masuk lahat duluan. Siapa yang duluan? Oh, ini ahli Quran duluan. Ya padahal masuk lahat atau duluan atau terakhir itu kan tergantung amalan. Nanti hisab tidak akan mempengaruhi timbangan amal. Ya, semua amalannya masing-masing. Tapi di sini Rasulullah SAW itu memasukkan ahli Quran dahulu sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pengagungan. Jadi dan ini pelajaran penting. Kalau apapun yang bisa kita lakukan untuk menghormati ahli Quran, maka lakukanlah. Nah, misalnya lagi bagi-bagi makanan, misalnya bagi-bagi makanan. Oh, ini mana yang cari dulu mana orang yang lebih hafalan Qurannya lebih bagus, mana yang lebih sahibul Quran dulu. Misalnya ada acara walimah gitu kan. Nah, maka sudah sepantasnya kita tunjukkan hal-hal yang bisa menunjukkan penghormatan kepada ahli Quran. Misalnya, oh ini ada bagi-bagi makanan untuk walimah. Nah, yang dibagi pertama kali adalah ahli Quran dulu. Oh ini yang yang hafal Quran, yang ustadznya. Ini yang tahu agama. Oh ini yang ini baru sisanya tuh orang-orang setelah mereka. Padahal ya padahal dapat jatah duluan atau terakhir kan jatahnya sama. Sama-sama satu kresek, sama-sama satu kantong atau sama satu menu. Tetapi itu kita lakukan sebagai bentuk penghormatan. Oh yang ahli Quran didulukan. Sisanya orang-orang awam nanti terakhiran. Itu bentuk penghormatan. Itu bentuk penghormatan kepada mereka. Misalnya lagi, oh ini kalau kalau ada mau bagi-bagi hadiah buat Lebaran misalnya,
Oh, cari dulu ini mana di hadiah ini jumlahnya terbatas. Nah, yang dicari pertama siapa? Ahli Quran dulu. Ya, coba mana nih yang anak-anak tahfidz mana nih? Yang anak-anak lagi lagi belajar Al-Qur'an ya, bagi dulu satu-satu. Sisanya nanti buat orang-orang selain mereka gitu kan. Misalnya apalagi kita lagi buat misalnya buat bagi-bagi kaos misalnya. Ada kaos lebih habis sisa dagangan ini kan. Ini mau diberikan dulu ke siapa ya paling pertama? Oh, cari orang dulu hafal Quran siapa. Cari orang yang punya hubungan dengan Al-Qur'an. Kita muliakan dia. Setelah itu baru orang lain dan seperti itu. Jadi apapun bentuk yang bisa kita lakukan untuk menghormati para ahli Quran, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Misalnya ada sebagian orang itu rumahnya dekat sama rumah tahfidz, bukan pondok tahfidz ya, rumah tahfidz. Jadi kalau dia lagi bagi makanan, tetangga-tetangganya dibagi tuh ya satu kresek. Tapi khusus untuk rumah tahfidz ini satu orang 2 kresek. Itu boleh bagus. Itu sebagai kita tambahkan 1 kresek sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka. Dan wahakata. Nah, jadi itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan penghormatan kita kepada ahli Quran, untuk menunjukkan pengagungan kita kepada ahli Quran, maka lakukanlah. Meskipun itu hal yang sederhana, meskipun itu hal yang dalam syariat mungkin tidak ada pengaruhnya atau tidak ada fadilahnya, tetapi selama itu sebagai bentuk pengagungan, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi di sini kita sudah bisa tahu ya, dari hadis ini kita bisa paham bagaimana kedudukan ahli Quran itu. Ya, Rasulullah SAW aja itu selalu mencari momen, selalu mencari celah untuk bisa memuliakan ahli Quran. Makanya jangan sampai kita seperti orang-orang awam, seperti orang-orang yang tidak berilmu, memperlakukan ahli Quran sama memperlakukan orang jalanan sama. Itu sungguh adab, cara hidup yang tidak baik. Sungguh tata krama yang tidak santun. Sungguh itu akan mengurangi keberkahan hidupnya. Kenapa? Karena sejatinya ahlul Quran itu adalah ahlullah. Sesungguhnya ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menghinakan mereka, maka kita menghinakan Allah Azza wa Jalla. Kita menyakiti mereka, maka kita juga menyakiti Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fiik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang setelahnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun orang yang menyakitiku, maka sesungguhnya aku telah siapapun orang yang menyakiti waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan perang kepada dia. Di sini ada 2 lafaz. Lafaz pertama adalah faqad adzantuhu bil harbi. Lafaz yang kedua adalah faqad adzanani bil harbi. Ini dua-duanya lafaz yang sahih. Nah, kalau lafaz yang sekarang versi kita ini adalah faqad adzanani bil harbi. Sesungguhnya dia telah mengumumkan peperangan kepadaku. Kalau faqad adzantuhu bil harbi, aku telah mengumumkan perang atas dia. Kalau adzanani bil harbi, dia telah mengumumkan perang kepadaku, artinya menantangku. Nah, di hadis ini dua-duanya sahih tadi. Tadi lafaz tadi dua-duanya itu lafaz yang sahih. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu punya wali, punya wali. Wali itu apa? Wali itu artinya adalah orang-orang terdekat. Orang-orang terdekatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, apa hubungannya hadis ini dengan bab ini? Babnya adalah bab wajibnya memuliakan ahli Quran. Hadisnya berbunyi, siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang bagi dia. Nah, apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Jawabannya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ahli Quran adalah walinya Allah Azza wa Jalla.
Ahli Quran itu adalah walinya Allah Azza wa Jalla. Maka dia adalah orang yang wajib untuk dihormati dan tidak boleh disakiti, karena siapapun orang yang menyakiti ahli Quran, sesungguhnya dia sudah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Oke, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya dalam Sahihain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man shalla subha fahuwa fi zimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullahu ta'ala bi syai'in min zimmatihi. Di sini hadisnya ada dalam riwayat yang lain ya. Itu ada tambahan. Ini adalah sahih juga. Jadi tambahannya adalah faman faman yat fama fa innahu man fa innahu idza talaballahu ta'ala bi syai'in min zimmatihi fayudrikuhu fayakubbuhu ala wajhihi fi jahannam. Nah, oke. Di sini di Sahihain ini Nabi SAW bersabda, man shalla subha, siapapun orang yang salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia sesungguhnya sudah berada di naungannya Allah Azza wa Jalla. Dia sudah berada dalam jaminan keamanannya Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah riwayat, man shalla subha fil jamaah, siapapun orang yang salat subuh berjamaah, sesungguhnya dia sudah berada pada jaminan keamanannya Allah Azza wa Jalla. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min zimmatihi, maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian atas jaminan keamanan yang diberikan kepada orang yang salat subuh itu. Karena siapapun orang yang fa innahu man talaballahu fa innahu idza talabakumullahu bi syai'in min zimmatihi, karena sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menuntut kalian atas jaminan keamanan yang kalian rusak, fa innahu yudrikhu, maka sesungguhnya Allah taala akan menemukan orang tersebut, fayakubbahu ala wajhihi binar, maka Allah taala akan seretkan mukanya dia ke dalam api neraka. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah itu dia mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Artinya siapapun orang yang mengganggu orang yang sholat subuh berjamaah, ada orang sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh itu dia beraktivitas seperti biasanya. Ini orang yang sudah sholat subuh ini itu berada dalam jaminan keamanannya Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang berani menyakiti si orang yang sholat subuh berjamaah tadi ini, Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan langsung untuk melindungi dia, dan Allah taala akan turun tangan langsung untuk memberikan hukuman kepada orang yang menyakitinya. Gitu. Ini adalah hadis ini juga menunjukkan tentang fadilah salat subuh, keutamaan salat subuh. Oke. Makanya salah satu upaya untuk mencegah sihir adalah dengan salat subuh berjamaah. Karena siapapun orang yang salat subuh berjamaah, dia dalam jaminan keamanannya Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh kita menyakiti orang yang salat subuh berjamaah, ya. Kenapa? Karena dia dalam jaminan keamanannya Allah. Karena kalau kita menyakiti orang yang dalam jaminan keamanannya Allah, Allah akan marah dan akan menghukum. Naudzubillah min dzalik. Seperti seorang raja, bukan raja itu ada seorang raja yang memberikan jaminan keamanan kepada seseorang. Pokoknya kamu di tempat saya ini, di wilayah saya ini, itu kamu aman. Nah, silahkan bebas ngapain saja. Kamu sudah aman. Ternyata ada orang yang mengganggu dia, yang mengganggu orang yang dijamin keamanannya oleh si raja tadi. Ketika diganggu, apa yang terjadi? Rajanya pasti marah. Rajanya marah karena dia yang memberikan jaminan keamanan adalah si raja. Kok diganggu? Saya ngamankan dia, kok kamu ganggu? Nah, itu rajanya marah, raja turun tangan akan menghukum orang yang mengganggu orang yang diberikan jaminan keamanan tadi. Nah, Allah Azza wa Jalla juga seperti itu. Allah Azza wa Jalla ketika sudah memberikan jaminan keamanan, kalau ada orang yang berani macam-macam terhadap orang ini yang diberikan jaminan keamanan, Allah Ta'ala yang turun langsung menghukumnya. Dan hukumannya apa?
Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, fayaqubbahu ala wajhihi finnar. Orang yang mengganggu orang yang dijamin Allah keamanannya, Allah Taala akan akan seret dia di atas mukanya kemana? Ke neraka jahanam. Nauzubillahi taala min dzalik. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, ini Ustadz, ini kan hadisnya berkaitan dengan sholat subuh. Fadilah sholat subuh berjamaah. Ya. Apa hubungannya hadis ini dengan bab? Babnya itu kan bab apa? Babnya itu kan wajibnya menghormati ahli Quran. Lah kok di sini ada hadis tentang fadilah sholat subuh berjamaah. Jadi bahwasanya Allah akan menjaga orang yang sholat subuh berjamaah dan akan membalas dendam bagi orang yang mengganggu orang yang sudah sholat subuh berjamaah. Apa hubungannya sama bab? Apa hubungannya sama bab? Barakallahu fiikum jawaban sholat witir. Dia sholat tahajud. Sholat subuh itu udah lewat bagi dia. Ahli Quran itu bagi ahli Quran, sholat subuh itu sudah tidak perlu dibangunkan. Sholat subuh itu sudah sesuatu yang pasti dilewati. Bahkan dia sudah melewati hal yang lebih daripada sekedar sholat subuh. Yaitu apa? Yaitu dia sholat tahajud. Dia bangun malam. Dia merintih kepada Allah, dia berdoa kepada Allah di sepertiga malam, dia istighfar kepada Allah di sepertiga malam sampai sholat subuh. Begitu ini lah kalau orang yang sholat subuh aja itu dilindungi seperti ini, apalagi orang yang sholat tahajud. Orang yang sholat subuh aja seperti ini perlindungannya. Allah orang yang sholat subuh saja diganggu seperti ini Allah Ta'ala marahnya, apalagi orang yang sholat tahajud seperti ahli Quran. Bagaimana marahnya? Ya, ahli Quran itu kalau bangun malam nggak perlu dibangunin. Beda sama orang awam, itu bangunin subuh itu kalau nggak dibentak dulu nggak bangun sebagian. Itu kalau nggak dibangunin nggak dibangun. Tapi ahli Quran nggak seperti itu. Sholat subuh udah lewat, sholat subuh itu sudah sebagai makanan pokok. Nggak mungkin terlewat sholat subuh karena dia pasti bangun malam. Jadi itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah fadilah dari keutamaan dari para ahli Al-Qur'an. Kemudian pada selanjutnya Imam Nawawi membawakan sebuah perkataan dari Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Ini dua orang imam ini, itu guru dan murid secara tidak langsung ya. Guru dan murid secara tidak langsung, yaitu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Dua-duanya itu berkata dengan perkataan yang sama. Padahal mereka berdua tidak bertemu. Jadi Abu Hanifah tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i. Abu Hanifah sudah wafat ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Jadi Imam Abu Hanifah wafat dan beliau mewariskan ilmunya kepada dua muridnya yang terkenal, yaitu Al-Imam Abu Yusuf dan juga Al-Imam Muhammad bin Hasan. Nah, ketika wafat, murid-murid beliau inilah yang menggantikan beliau mengajar. Nah, ketika itulah Imam Syafi'i datang ke Baghdad dan menuntut ilmu mazhab Abu Hanifah melalui murid beliau bernama Muhammad bin Hasan. Jadi Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Abu Hanifah tidak pernah bertemu langsung. Jadi mereka berdua adalah guru dan murid tapi melalui perantara, yaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan. Tetapi mereka tidak pernah bertemu, tetapi perkataan mereka sama, plek. Sama-sama plek perkataan mereka. Ini sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mereka apa kata mereka? Kata mereka, in lam yakunil ulama auliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kalau yang namanya wali Allah, kalau yang namanya ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak punya wali di muka bumi ini. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya wali itu pasti alim.
yang namanya wali itu pasti ulama. Yang namanya wali itu pasti ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala itu alim. Allah Taala Maha mengetahui. Yuhibbal ilma wal ulama, suka kepada orang pada ilmu dan juga para ulama. Dan Allah Azza wa Jalla, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kaidah yang baku bahwasanya innallaha lan yattakhidha waliyan jahilan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengambil seorang jahil sebagai wali. Idza law aradallahu taala an yattakhidha jahilan waliyan la'allamahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan menjadikan orang yang jahil sebagai wali, maka yang pertama kali Allah lakukan adalah Allah akan mengajari dia. Jadi Allah Ta'ala itu tidak mungkin mengangkat seorang yang jahil sebagai wali. Orang yang tidak mengerti agama sebagai wali, diangkat sebagai wali, itu tidak mungkin. Karena itu adalah aib. Itu aib. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kok punya kekasih bodoh? Itu kan sebuah aib. Maka kalau seseorang itu ingin akan menjadi walinya Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan mengajari dia. Allah Subhanahu wa taala akan mengajari dia. Nah, pertanyaannya, apa hubungan hadis ini, apa hubungan perkataan ini dengan bab wajibnya kita menghormati ahli Quran? Jawabannya adalah ahli Quran adalah walinya Allah Azza wa Jalla. Jalan Al-Quran adalah jalan menuju kewalian. Jalan Al-Quran adalah jalan kewalian. Tidak mungkin orang menjadi wali Allah Azza wa Jalla kecuali dia akan belajar Al-Quran. Oke, barakallahu fikum. Oke, yang terakhir, ini hadis yang terakhir, perkataan yang terakhir di sini panjang sekali, tapi tidak apa-apa, kita akan sebutkan. Huwa anil imamainil jalilain, bukan afwan. Wa qala al-Imam al-Hafidz Abdul Qasim bin Asakir. Di sini Al-Imam Nawawi membawakan sebuah perkataan yang sangat masyhur dari Al-Imam Ibnu Asakir. Nah, beliau berkata, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah Taala memberikan kita taufik untuk selalu berada dalam keridhaannya. Wa ja'alana mimman yakhshahu, semoga Allah Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang takut kepadanya, wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya. I'lam, ketahuilah bahwasanya anna luhumal ulama masmumah. Ketahuilah bahwasanya daging ulama itu beracun." Nah, ini perkataan yang sangat masyhur di kalangan orang zaman dahulu dan juga orang zaman sekarang. Bahwasanya luhumal ulama masmumah. Bahwasanya daging ulama itu beracun. Pertanyaannya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Daging ulama itu beracun. Maksudnya apa ya? Maksudnya, maksudnya adalah apakah ada orang yang, apakah ini maksudnya perkataan yang dohir sesuai dengan hakikat? Jawabannya bukan, ini adalah majas. Ini adalah majas. Maksudnya luhumal ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun, maksudnya apa? Maksudnya jangan kamu gibahin ulama. Hindarilah menggibahi ulama. Karena gibah itu hakikatnya adalah makan daging saudara. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Nah, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya dalam hal gibah, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian, memakan daging dari bangkai saudara kalian, fakarihtumu. Jadi Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwasanya gibah itu sama dengan makan daging saudaranya. Nah, kata di sini Ibnu Asakir menjelaskan luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beda dengan daging orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menggibahi ulama itu beda dengan menggibahi orang yang bukan ulama. Kenapa? Kalau menggibahi orang lain yang bukan ulama, itu seseorang mendapatkan dosa, gitu kan? Akan mendapatkan dosa yang efeknya itu mungkin tidak dirasakan langsung. Mendapatkan dosa yang mungkin secara secara zahir, efek dari dosa itu tidak dirasakan langsung. Tetapi kalau yang digibahin itu adalah ulama, maka selain mendapatkan
orang yang menggibahi itu juga akan mendapatkan bencana. Mendapatkan bencana. Seperti orang yang makan daging beracun, efeknya pasti akan langsung dirasakan. Efeknya juga pasti akan langsung dirasakan. Menggibahi ulama seperti itu juga. Menggibahi ulama juga seperti itu. Orang yang menggibahi ulama, dia akan merasakan efeknya, akan mendapatkan dosa, dan juga akan merasakan efek instannya dari menggibahi para ulama itu. Jadi hati-hati nih. Nah, jadi ini yang gibahin orang-orang berilmu, gibahin orang-orang yang ahli Quran itu hati-hati. Tidak sama. Nah, memuliakan orang yang ahli Quran dengan non ahli Quran itu pahalanya beda. Begitu juga menyakiti orang yang ahli Quran dan dengan orang yang non ahli Quran itu juga beda. Beda dosanya. Ya. Barakallahu fikum. Wa adatullahi fi hadki asmuntaqisihim ma'lumah. Dan hukuman Allah bagi orang-orang yang suka menyikap aibnya para ulama itu juga sudah kita ketahui bersama hukumannya. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi balahu Allah taala qabla mautihi bi mautil qalbi. Siapapun orang yang meluncurkan lisannya, yang suka meluncurkan lisannya kepada para ulama dengan mencaci maki mereka, dengan menjelek-jelekan mereka, Allah Ta'ala akan hukum dia dengan kematian hati sebelum kematian badannya. Jadi orang-orang yang suka menjelek-jelekan ulama, yang mencaci maki ulama, itu Allah Ta'ala akan hukum dia dengan apa? Dengan kematian hati sebelum kematian jasad. Hati-hati nih, kadang-kadang kita tuh mencaci maki ulama nih, biasanya terjadi, kadang-kadang terjadi ketika pemilu nih, apalagi mau pemilu nih. Tuh hati-hati tuh, gitu kan. Jangan sampai cuma gara-gara beda partai, ulama beda partai, gitu kan. Itu langsung caci maki, itu hati-hati itu. Beda, beda caci maki orang awam sama ulama, beda hukumannya. Jadi mending cari amannya sajalah. Jadi tidak perlu kita mencaci maki para ulama. Oke, dan siapapun orang yang mencaci maki ulama, Allah Taala akan hukum dia hati. Naudzubillah. Kalau hati sudah mati, maka dia tidak akan tergerak untuk beramal soleh. Nah, akhirnya kalau hati mati, kemudian dia mati jasadnya, dia mati apa? Matinya adalah su'ul khotimah. Matinya adalah su'ul khotimah. Naudzubillahi ta'ala min dzalika. Ya. Itu adalah sebuah dari itu juga sebagai konsekuensi dari sabda Nabi SAW, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun orang yang menyakiti waliku, aku umumkan perang sama dia. Dan kalau Allah sudah umumkan perang kepada seseorang, maka sudah sewajarnya kalau dia tuh su'ul khotimah, karena Allah sudah benci sekali sama dia. Naudzubillahi ta'ala min dzalika. Kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Jadi intinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi diri kita sendiri, bagaimana perlakuan kita kepada para ahli ilmu, kepada para alim ulama, kepada para ahli Quran. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa yang besar ya tanpa kita sadari. Jangan sampai Allah Ta'ala murka kepada kita tanpa kita sadari. Mulai sekarang muliakanlah ahli Quran. Lihat kiri kanan kita, siapa guru ngaji, siapa yang mengajarkan anak kita Al-Quran. Muliakan dia dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Yang bisa ngasih duit, yang bisa ngasih rumah, yang bisa ngasih pendidikan, kasih pendidikan buat anak-anaknya. Yang bisa ngasih perhatian, kasih mereka perhatian. Itulah bentuk cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencintai para keluarganya Allah, ahlul Quran, ahlullahi wa khosatuhu. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang terdekatnya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah sampai jam 9:10. Kita selesaikan sampai di sini dulu. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semuanya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan dilontarkan, tapi jangan susah-susah. Barakallahu fikum. Anda kembalikan acara ini kepada Ustadz Abduh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Baik. Barakallahu fikum Ustaz
atas apa yang telah disampaikan. Alhamdulillah kita dapat faedah yang sangat banyak sekali di kajian di malam hari ini. Baik, yang kita beranjak ke sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya langsung boleh di chat atau boleh langsung open mic ya. Boleh pertanyaan, boleh putar materi atau ya yang lainnya gitu. Pertanyaan lain, misalnya mau tanya apa silahkan gitu ya. Di luar materi boleh kalau ada yang mau bertanya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih nulis di chat atau gimana? Baik, barakallahu fiik. Mungkin kalau ada pertanyaan yang baru terbetik di luar muhadharah, di luar kajian, mungkin bisa di chat ke Ustadz Muhammad Abduh, nanti bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Barakallahu fiikum. Oke, apabila tidak ada pertanyaan secara langsung di malam ini, berarti nanti insya Allah kalau ada yang mau bertanya boleh japri Ana, nomor Ana ada di grup ya, yang ya yang sebagai admin itu profilnya, foto profilnya logo Binaku, itu insya Allah sudah tahu ya, yang nomornya 081329101488. Itu kalau ada yang mau bertanya boleh konsultasi masalah agama dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan secara langsung, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Oke, barakallahu fiikum Ustaz. Ya wa iyyakum, jazakallahu khair.